pandang. Wah, jalan pun boleh gaya sikit sekarang. Jalan bersembunyi, bro. Aku nak beli penuka-muka, bro. Kalau tadi kita sedekah lah, senang cerita lah. Nasimat tactical tu, saya rasa tactical kita lagi padu. Betul tak? Saya kat belakang, ada ke? Masalah. Masalah. Okay. Abang saya tak nak tahu. Kalau kita tengok ni. Timnas Malaysia tersingkir dalam perebutan untuk lolos ke semifinal Piala AFF setelah ditahan imbang oleh Timnas Singapura di kandang Timnas Malaysia. Banyak reaksi bentuk kekecewaan terhadap gagalnya Timnas Malaysia untuk melaju ke semifinal. Semalam sudah kita ketahui Malaysia tersingkir daripada saingan Piala AFF pada kali ini dengan hanya imbang skor 0-0 dengan Singapura dan menyebabkan Thailand dan Singapura lolos di kumpulan A dengan Thailand full point 12 poin sepanjang kejohanan perlawanan pertandingan ini berlangsung. Thailand kesemuanya menang, manakala Singapura mendapat 7 poin. Malaysia di tempat yang peringkat yang ketiga mendapat 5 poin. Okey, saya memang daripada awal guys tidak expect terlalu tinggi kepada Malaysia untuk ke semifinal. Memang saya prediksikan Thailand dan Singapura akan ke semifinal. Timnas Malaysia gugur dari Piala F usai ditahan imbang Singapura 0-0. Fans kecewa berat. Kuala Lumpur, 19 Desember. Harapan Timnas Malaysia untuk melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024 pupus setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Singapura di Stadion Bukit Jalil Selasa malam. Hasil ini memastikan Malaysia tersingkir dari turnamen bersama Timor Leste dan Kamboja. Sementara itu, Singapura melaju ke semifinal bersama Thailand yang finish di puncak klasemen grup. Dalam laga yang berlangsung di depan ribuan pendukungnya, Malaysia tampil agresif sejak awal. Dengan semangat tinggi, skuad Harimau Malaya mencoba menekan pertahanan Singapura yang terkenal solid. Namun, meski menguasai jalannya pertandingan, upaya Malaysia terus gagal berbuah gol akibat rapatnya pertahanan tim tamu. Malaysia dominasi. Malaysia memulai pertandingan dengan intensitas tinggi. Di babak pertama, mereka menciptakan beberapa peluang melalui Safawi Rashid, tetapi penyelesaian akhir yang kurang tajam menjadi penghalang utama. Singapura, di sisi lain, bertahan dengan sangat disiplin dan memanfaatkan serangan balik untuk mencoba mencuri gol. Di babak kedua, pelatih Malaysia melakukan beberapa pergantian pemain untuk menambah daya gedor. Namun, Singapura tetap tidak tergoyahkan. Taktik bertahan yang diterapkan pelatih Singapura terbukti efektif, membuat frustrasi lini serang Malaysia hingga peluit akhir berbunyi. Kekecewaan publik Malaysia. Hasil ini memicu kekecewaan besar di kalangan pendukung Malaysia. Media sosial langsung dibanjiri kritik tajam dari para fans yang menyebut Timnas Malaysia sebagai badut Piala AFF 2024. Kecewaan ini semakin memuncak karena Malaysia gagal memanfaatkan kesempatan bermain di kandang sendiri untuk meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan. Sungguh mengecewakan. Dengan potensi besar yang dimiliki, Malaysia harusnya bisa tampil lebih baik. Tapi sayangnya, hasil ini memperlihatkan kurangnya efektivitas di depan gawang. Tulis salah satu netizen di Twitter. Beberapa supporter bahkan meminta pelatih Timnas Malaysia untuk mundur dari jabatannya. Strategi yang diterapkan terlalu monoton. Kalau terus seperti ini, bagaimana mau bersaing di level Asia Tenggara? Apalagi Asia, kritik seorang pendukung di Instagram. Ekspresi kekecewaan dari supporter Malaysia atas gugurnya Timnas Malaysia melaju ke semifinal Piala AFF. Terjadi kegaduhan, serangan dari supporter ke pemain yang tidak terelakkan, membuat suatu kesan yang kurang baik, kurang sportif yang ditujukan oleh supporter dari Malaysia.
oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia. Ya, seperti itu penampakan dari usai laga antara timnas Malaysia dengan Singapura. Terjadi suatu kericuan. Namun sepak bola adalah suatu olahraga yang mengedepankan sebuah sportivitas. Sesuatu yang ditampakkan dari supporter ya kurang terpuji, kurang membangun terhadap persepakbolaan itu sendiri. Baik Indonesia ataupun Malaysia tentunya akan menjunjung tinggi nilai sportivitas yang seperti kita harapkan bersama. Tidak ada mengejek antar negara Indonesia dan Malaysia dan sebagainya. Namun ya dari gorengan isu-isu yang tidak mengalir begitu saja, namun masyarakat Malaysia, utamanya Indonesia, tetap mengedepankan suatu budaya yang baik tentunya. Tetap sportif untuk dunia olahraga kita. Kita dukung timnas Malaysia, kita dukung timnas Indonesia. Kalau timnas Malaysia berhasil ya kita syukur karena itu buah kerja keras dari sebuah tim untuk memperoleh sebuah kesuksesan. Begitu juga timnas Indonesia mudah-mudahan terus membaik dan meraih apa yang seharusnya kita dapatkan. Supporter kita sangat besar, animo masyarakat sangat besar. Namun lagi-lagi sepak bola sportivitas harus tetap kita kedepankan. Intinya berdewasalah untuk menanggapi sebuah pertandingan. Menang kalah itu sesuatu yang harus diterima oleh kedua tim. Ketika persiapan tim tampil lebih baik tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih baik, dan tim yang kurang underperform biasanya akan mengalami sebuah hasil yang kurang baik apapun. Namun bagi kita kalah menang adalah memang suatu hasil yang mestinya didapatkan. Menang kalah itu pasti dalam sebuah pertandingan. Mereka menuntut perombakan total dalam tubuh FM, termasuk pemecatan pelatih dan pengunduran diri ketua federasi. Pemain naturalisasi mundur. Insiden ini membuat 9 pemain naturalisasi Malaysia mengambil keputusan tegas. Mereka secara kompak memutuskan untuk tidak lagi membela timnas Malaysia di masa depan. Dalam pernyataan bersama, mereka mengaku kecewa dengan perlakuan supporter Malaysia yang dianggap tidak menghargai pengorbanan mereka. Saya dan rekan-rekan lainnya sudah memberikan yang terbaik untuk Malaysia. Namun, melihat bagaimana kami diperlakukan, rasanya tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sepak bola seharusnya menyatukan, bukan menjadi alasan untuk menyakiti, ungkap salah satu pemain. Pemain-pemain tersebut juga menyebut bahwa supporter Malaysia perlu belajar dari negara lain yang lebih menghargai tim mereka, bahkan dalam kekalahan. Kami tidak pernah mendapatkan hal seperti ini. Supporter Malaysia benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri dengan tindakan kampungan seperti ini, tambahnya. PEM dikecam, demonstrasi berlanjut. Kegagalan ini juga memicu gelombang kritik tajam terhadap PEM. Para pendukung menuding federasi tidak serius dalam membangun tim nasional dan terlalu bergantung pada pemain naturalisasi tanpa memperhatikan pembinaan pemain lokal. Kami sudah muak dengan alasan dan janji kosong. Tahun demi tahun tidak ada perubahan signifikan. Sekarang saatnya PEM dirombak total, ujar salah satu pengunjuk rasa di depan kantor PEM. Ketua PEM, Datuk Hamidin Muamin, merespons tekanan publik dengan mengumumkan bahwa pelatih Paul Martin telah dipecat. Namun, langkah ini dinilai tidak cukup oleh para pendukung yang juga menuntut Hamidin mundur dari jabatannya.